Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi para ulama mereka tidak ada yang menolak ya berkaitan dengan adanya kesurupan jin, ya kemasukan jin, kemasukan syaitan. Tidak ada seorang ulama pun yang menolak akan hal ini. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah bertanya kepada ayahnya. Ya, sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin ya, tidak bisa masuk ke badan manusia. Jadi ada sekelompok orang yang mereka menolak akan adanya kesurupan. Ya. Maka kemudian Imam Ahmad pun menjawab, wahai anakku. Jadi yang bertanya tadi adalah anaknya, ya maaf saya salah. Yang bertanya tadi adalah anak dari Imam Ahmad. Ya, maka Imam Ahmad pun menjawab, wahai anakku, mereka dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasuki. Ya mungkin kalau nanti dari segi kedokteran bisa saja mereka menamakannya dengan nama yang lain. Ya bisa dengan nama penyakit ayan, bisa dengan nama penyakit gangguan mental, penyakit psikologis dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan ilmu kedokteran. Jadi mereka bisa menyebutnya dengan nama-nama yang lain, akan tapi dalam Islam ini adalah masuk dalam kategori orang yang kesurupan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga ya kemudian menjelaskan mengenai apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi, bahwa apa yang disampaikan Imam Ahmad adalah masalah yang terkenal di masyarakat. Orang yang kerasukan ya berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami maknanya. Nah, ini sering terjadi. Kadang orang ini dia tidak bisa bahasa Arab, tapi ketika kesurupan jin tiba-tiba dia bisa berbahasa Arab. Ya, nanti kita akan panjang lebar ya berbicara dengan tentang kesurupan ini ya di bab-bab selanjutnya. Kemudian cara yang kedua jin mengganggu manusia ya adalah dengan jin melukai manusia melalui penyakit ain. Nah, di kesempatan sebelumnya kita juga telah membahas yaitu berkaitan dengan penyakit ain. Ya, bahwasanya penyakit ain ini bisa tiba-tiba membuat orang pingsan, bisa tiba-tiba orang membuat lumpuh. Kalau dia ke benda bisa tiba-tiba benda tersebut hancur, gelas tiba-tiba pecah dan lain sebagainya. Ya, di mana ya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatun fi wajhiha suf'atun faqala istarqu laha. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam rumah seorang anak perempuan yang di wajahnya terdapat suf'ah. Ya, maka beliau pun bersabda padanya, ada pengaruh akibat pandangan ain, maka ruqyahlah dia. Jadi sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada orang yang terkena penyakit ain untuk meruqyah orang tersebut. Ya, kemudian dijelaskan ya, suf'ah ataupun saf'ah adalah tanda dari syaitan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ya dia adalah satu pukulan darinya, yaitu cekungan hitam atau kuning di wajah. Jadi ada kuning ataupun hitam di wajah, yaitu adalah bisa disebabkan karena penyakit ain, dan penyakit ain ini adalah salah satu pelakunya adalah termasuk dari kalangan syaitan. Ya. Kemudian cara yang ketiga, setan mengganggu manusia ataupun menzolimi manusia, ya caranya adalah dengan ikut ya dalam urusan manusia. Jadi setan juga terkadang ikut campur dalam urusan manusia.
Ya, seperti ya bisa juga ketika kita makan, ya, ketika kita makan dia terkadang ikut kita, ya, ikut makan dengan kita. Jadi kalau kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan, ya, maka syaitan akan ikut makan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul bahwasanya berkata, sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian setiap saat. Jadi setiap saat syaitan akan senantiasa mendatangi manusia hingga dalam masalah makan. Ya, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ya, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor. Nah, karena banyak ya di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan adab ini. Ya, ketika makanan jatuh sudah dibiarkan begitu saja. Ya, Nabi sunnahnya, ya, adabnya adalah ketika makanan itu jatuh, ya, kita ambil, kita buang yang kotor. Ataupun kalau dia bendanya ini agak padat, bisa ketika jatuh kita ambil air, kita cuci bagian yang kotor tersebut. Ya, jangan mencari-cari alasan. Ya, nanti rasanya sudah tawar Ustaz, ya, rasanya sudah gak enak lagi, tidak. Ya, dalam ajaran Islam seperti ini diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kadang udah makanan jatuh, bukan diambil, malah tambah lagi dipijak makanan tersebut. Ya, maka ini menyelisihi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan, ya, dimakan oleh setan. Ya, apabila telah selesai hendaknya dia menjilat, ya, jari jemarinya karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini juga adalah termasuk salah satu sunnah ketika makan. Ya, kita menjilat jari jemari kita setelah selesai makan. Karena apa? Karena kita tidak tahu, ya, bagian manakah yang mengandung keberkahan yang banyak, ya, keberkahan yang paling besar. Jadi kalau ada makanan jatuh kita ambil, karena bisa saja makanan yang jatuh tersebut itu ada barokahnya, ya. Karena kalau kita berkah ketika kita makan, ya, kita makan sedikit saja sudah terasa kenyang. Jadi nasi yang seharusnya cukup hanya untuk satu orang, ya, ini bisa dimakan sebanyak, ya, satu keluarga kita kalau memang makanan tersebut berkah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian cara yang keempat, ya, jin ataupun syaitan mengganggu manusia. Ya, yang keempat adalah menyakiti bayi sesaat setelah lahir. Ya, ini adalah berdasarkan hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan hina yuladu fayastahilu sarikhan, ya, min massis syaitan. Tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh syaitan. Ya, di terjemah lain disebutkan itu ditusuk oleh syaitan saat dilahirkan. Ya, kemudian setelah ditusuk maka dia akan berteriak, maka bayi tersebut pun akan menangis dengan keras, ya, karena apa? Karena sentuhan ataupun tusukan dari syaitan tersebut. Ya, jadi ada, ya, kecuali, kemudian dikecualikan, ya, ghairuhum, ya, ghaira Maryam wa ibnaha thumma yaqulu Abu Hurairah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi ada, ya, kecuali Maryam dan anaknya. Jadi Maryam dan anaknya yang di sini yang dimaksud adalah
Nabi Isa alaihissalam itu ketika lahir dia tidak diganggu ataupun tidak disentuh oleh setan. Ya. Kemudian ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya membaca Quran firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Ali Imran ayat ke-36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, dan kemudian dan aku memberinya nama Maryam, dan kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk cara setan yang mengganggu manusia. Di sini disebutkan dalam hadis ini adalah secara khusus ya adalah kepada bayi. Jadi tangisan bayi pada saat itu menandakan adanya rasa sakit akibat sentuhan setan, dan saat itu merupakan awal penguasaan setan atas diri anak Adam, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, ya cara jin yang kelima mengganggu manusia adalah jin menyebabkan penyakit ya kepada manusia. Ya, terutama sekali adalah berkaitan dengan penyakit wabah ya yang mungkin beberapa tahun yang lalu ya sempat menyebar. Ya bisa saja ini adalah ya salah satu termasuk ulah dari syaitan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebinasaan umatku ada pada saling menyakiti dan ta'un. Ya, mereka berkata, saling menyakiti kita sudah tahu. Ya, lalu apa itu ta'un? Ya, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu tikaman dari musuh-musuh kalian dari golongan jin, dan keduanya adalah dihitung sebagai syahid. Ya, jadi orang-orang yang mati ataupun orang-orang yang meninggal ya akibat dari penyakit ta'un ya adalah termasuk orang yang mati syahid. Ya. Kemudian dikisahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Al-Athir berkata, tusukan adalah tusukan yang tidak dapat ditembus. Mengenai wabah, Ibnu Sina menjelaskan wabah adalah zat beracun yang menyebabkan tumor yang sangat fatal yang tidak terjadi kecuali di bagian tubuh yang lunak dan sebagian besar di bawah ketiak ataupun di belakang telinga atau pada bagian depan hidung. Ya. Kemudian penyebabnya adalah darah busuk yang cenderung membusuk dan rusak sehingga terjadi muntah, mual, ya, dan jantung berdebar-debar. Ya, inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 ya cara jin itu mengganggu manusia. Jadi ada 5 cara jin itu mengganggu manusia. Ya. Kemudian ya Syekh Al-Jazairi, ya Abu Bakar Al-Jazairi juga menyebutkan ya berkaitan dengan dalil ya bahwasanya jin ini juga akan ataupun bisa mengganggu manusia. Ya telah disebutkan ya pada bab sebelumnya berkaitan dengan orang yang datang ke rumah ya untuk membunuh ular. Ya, dan ketika ular tersebut ditancapkan di padang pasir, ya sambil ular di ujung tombaknya itu arah ke atas, ularnya itu di atas, sehingga ular tersebut mematok ya orang yang membunuh tersebut, dan seketika itu tidak ada yang mengetahui ya manakah
yang lebih dahulu meninggal ataupun mana yang lebih dahulu mati. Ya, makanya dari sini ya bisa diambil dalil bahwasanya setan ini juga bisa menyakiti manusia, ya bahkan bisa membunuh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti ya berkaitan dengan kisah ya orang yang dia diganggu oleh jin, dicekik oleh jin sampai mati yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan setan ataupun jin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.